Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kelompok dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Farid Faiz Fawaz dengan NIM 1101223324. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul yaitu perbandingan antena single patch dengan antena susunan 3 elemen dan 5 elemen pada frekuensi 3,5 GHz. Daftar isi. Daftar isi yang isinya itu ialah pendahuluan, dasar teori, desain dan spesifikasi antena, dan hasil perancangan, dan terakhir itu adalah kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel yang pesat khususnya implementasi jaringan 5G menuntut penggunaan perangkat antena yang mampu bekerja pada frekuensi tinggi dengan performa optimal. Salah satu frekuensi utama yang digunakan untuk jaringan 5G adalah 3,5 GHz yang memiliki keunggulan dalam penetrasi sinyal sinyal dan cakupan area yang luas. Antena microstrip menjadi pilihan utama karena ukurannya yang ringkas, bobot ringan, mudah diproduksi massal, serta mudah diintegrasikan dengan rangkaian elektronik lainnya. Namun performa antena microstrip seperti bandwidth yang sempit dan gain yang relatif rendah masih menjadi tantangan sehingga diperlukan inovasi inovasi desain seperti penggunaan array atau penambahan slot untuk meningkatkan kinerja antena pada aplikasi 5G. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana merancang dan mensimulasikan antena microstrip single patch array 3 elemen dan 5 elemen yang bekerja pada frekuensi 3,5 GHz untuk aplikasi 5G. Terus bagaimana perbandingan kinerja ketiga jenis antena tersebut dilihat dari parameter return loss, phase wear, gain, directivity, dan efisiensi radiasi. Terus selanjutnya, teknik atau metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan performa antena microstrip pada frekuensi 3,5 GHz dalam mendukung kebutuhan komunikasi 5G. Terus tujuan perancangan, perancangan dan mensimulasikan tiga jenis antena microstrip, single patch array 3 min elemen dan array 5 min elemen yang beroperasi pada frekuensi 3,5 GHz untuk aplikasi 5G. Terus menganalisis dalam membandingkan kinerja masing-masing antena berdasarkan parameter utama seperti return loss, phase wear, gain directivity, dan efisiensi. Terus kita dapat menentukan konfigurasi desain antena microstrip yang paling optimal untuk mendukung komunikasi nirkabel pada jaringan 5G khususnya pada pita frekuensi 3,5 GHz. Dasar teorinya yaitu antena microstrip, antena planar dengan patch logam di atas substrat dielektrik. Inset feed, metode pencocokan impedansi dengan memasukkan feed ke dalam patch. Return loss dan phase wear, parameter untuk mengukur efisiensi transmisi. Terus gain dan direktivitas menilai seberapa baik antena memancarkan energi. Dapat kita lihat spesifikasi antena yaitu perhitungan untuk mencari primitif efektif dengan hasil 4,03. Terus perhitungan untuk mencari lebar patch antena microstrip yang kami dapat itu 31,4 mm. Terus perhitungan mencari nilai perhitungan panjang efektif yang kami dapat 0,68 mm dan perhitungan mencari nilai panjang patch yang kami dapat itu 24,10. Terus perhitungan perhitungan untuk mencari lebar ground dan substrat antena microstrip yang kami dapat itu sekitar 40,64 mm. Dan perhitungan untuk mencari panjang ground dan substrat antena microstrip yang kami dapat 33,7 mm. Terus perhitungan mencari fat line ya yang kami dapat itu sekitaran 10,67 mm. Terus desain dan spesifikasi antena. Angka desain dan optimasi, modeling dimensi hasil perhitungan diimplementasikan ke software simulasi atau CST. Terus simulasi awal dilakukan untuk mengukur return loss phase wear.
Optimasinya jika performa awal belum memenuhi standar return loss 10 dB Fastware 2 dilakukan penyesuaian dimensi dan penambahan inset feed. Terus simulasi diulang hingga didapatkan return loss 10 dB dan Fastware mendekati 1 pada 3,5 GHz. Bisa kita lihat perancangan return loss antenanya yaitu berdasarkan data hasil simulasi yang ditujukan oleh S parameter pada gambar di bawah ini. Pada gambar di atas ini dapat dilihat bahwa nilai return loss pada frekuensi 3,5 GHz adalah sebesar 15,28 dB. Terus bandwidth antenanya dihasilkan dari selisih antena frekuensi tinggi dan frekuensi rendah dari suatu antena seperti yang ditujukan pada gambar di bawah ini berdasarkan hasil simulasi bandwidth yang didapatkan adalah sebesar 117,8 MHz yaitu dari frekuensi 3,4522 GHz hingga 3,5702 GHz. Adapun phaseware antena mendapatkan simulasi yang ditujukan pada grafik di bawah ini dengan nilai phaseware pada frekuensi kerja 3,5 GHz adalah sebesar 1,42. Hal ini menunjukkan bahwa antena yang dirancang layak untuk digunakan karena syarat antena yang baik memiliki nilai phaseware lebih kecil dari 2. Terus gain antena. Gain antena merupakan sebuah parameter antena yang mengukur kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan dari arah tertentu. Dengan antara lain gain menentukan seberapa besar sebuah antena memfokuskan energi perancangan berdasarkan hasil simulasi pada frekuensi 3,5 GHz yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Gain terwujud dari antena yang dirancang adalah sebesar 3,305 dB. Terus kesimpulannya dari hasil simulasi dan analisis perancangan antena microstrip single patch array 3 elemen dan array 5 elemen pada frekuensi kerja 3,5 GHz diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut. Antena microstrip single patch yang telah dioptimasi menggunakan teknik InZ FET berhasil menunjukkan performa sangat baik dengan nilai return loss sebesar min 25,39 dB, Fastware 1,11 dan gain 2,815 dB dan efisiensi sekitar 54,39%. Antena ini cocok untuk aplikasi komunikasi jarak pendek hingga menengah yang membutuhkan efisiensi tinggi. Terus antena array 3 elemen memberikan peningkatan pada aspek directivity dan polarisasi sirkular dengan nilai return loss 15,28 dB, Fastware 1,42, gain 2,815 dB, dan efisiensi 43,320%. Konfigurasi ini mampu memfokuskan radiasi lebih baik ke suatu arah dengan tingkat polarisasi yang optimal. Terus antena array 5 elemen menghasilkan performa perancangan paling terarah dengan gain tertinggi sebesar 5,452 dB dan directivity 9,264 dB. Meskipun efisiensinya menurun menjadi 41,6% dan menunjukkan polarisasi eliptik, hal ini menandakan kemampuan memfokuskan daya pancar arah tertentu meningkatkan, namun sebagian daya hilang akibat rugi-rugi sistem. Semua nilai parameter utama seperti return loss, phase wear, bandwidth, dan gain telah memenuhi syarat kelayakan antena untuk aplikasi komunikasi pada pita frekuensi 3,5 GHz. Secara umum, peningkatan jumlah elemen pada array antena mampu meningkatkan gain dan directivity, namun diikuti dengan penurunan efisiensi radiasi. Oleh karena itu, pemilihan konfigurasi antena harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem, apakah lebih mengutamakan efisiensi atau kekuatan dan arah pencernaan sinyal. Sekian dari saya. Terima kasih.